Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4, Teori Akuntansi akan mempresentasikan tugas diskusi kami, yaitu materi kewajiban. Kami terdiri dari Elsade Ferpinata Berusitepu, Intan Berlian Berubangun, Dorlin Perlindungan Sitorus. Adapun materi-materi yang akan kami bahas dalam kewajiban ini adalah yang pertama, definisi kewajiban. 2, pengukuran dan penentuan jumlah rupiah pada saat penganggungan, penelusuran, dan pelunasan. 3, dasar penilaian kewajiban. 4, kriteria pengakuan kewajiban. 5, teoritis dalam pelunasan sebelum jatuh tempo. 6, prinsip penilaian kewajiban menurut FASB. 7, teori yang berhubungan dengan pembatasan substantif. 8, penjelasan pos-pos kewajiban dalam neraca. 1. Pengertian kewajiban menurut FASB adalah menurut FASB, pengertian kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. 2. Pengertian kewajiban menurut IASC. Liabilitas adalah kewajiban kini dari enterprise yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, pengertian kewajiban menurut AASB. Liabilitas adalah pengorbanan masa depan atas potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan yang wajib dilakukan entitas saat ini kepada entitas lain sebagai akibat dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu lainnya. 4. Pengertian kewajiban menurut APB. Liabilitas atau kewajiban ekonomi suatu perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Liabilitas juga mencakup kredit tangguhan tertentu yang bukan merupakan kewajiban, tetapi diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Keempat itu tadi adalah definisi kewajiban menurut para ahli atau menurut bidang-bidangnya. Selanjutnya yaitu pengukuran dan penentuan jumlah rupiah pada saat penganggungan, penelusuran, dan pelunasan. Yang pertama, penilaian dalam tahap penelusuran. Penilaian kewajiban setiap saat dalam periode dari saat pengakuan sampai pelunasan. Penentuan jumlah rupiah pengorbanan ekonomi atau keharusan sekarang setiap saat, seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Penentuan nilai pelunasan sekarang atau NPS. Pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan menjadikan kewajiban tersebut dihapus, tiada, atau lenyap secara langsung. Beberapa kewajiban menjadi batal atau kesatuan usaha menjadi bebas dari kewajiban lantaran penghapusan seluruhnya atau sebagian, kompromi, penimbulan atau pengakuan kewajiban baru atau pengganti, pengambil alihan kewajiban oleh pihak lain, atau restrukturasi utang. Selanjutnya, dasar pengakuan kewajiban. Dasar penilaian kewajiban. Harga pasar sekarang sama dengan berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga. Yang kedua, nilai pelunasan neto, yaitu berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti, tetapi waktu pelunasannya tidak cukup pasti.
Yang ketiga, nilai diskonan aliran kas masa datang, yaitu kewajiban moneter jangka panjang jumlah rupiah maupun saat pembayaran cukup pasti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, yang berikutnya ialah kriteria pengakuan kewajiban. Terdapat 4 kriteria pengakuan kewajiban. Yang pertama, ketersediaan dasar hukum. Yang kedua, ketertetapan dasar konservatisme. Yang ketiga, ketentuan substansi ekonomi transaksi. Dan yang keempat, keterukuran nilai kewajiban. Teoritis dalam pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi sebelum jatuh tempo, nilai jatuh tempo dengan sendirinya merefleksikan nilai sekarang atau saat pelunasan kewajiban, sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Selisih ini harus diakui sebagai laba atau rugi. Yang berikutnya adalah prinsip penilaian kewajiban menurut FASB. Yang pertama, nilai pasar sekarang atau current market value merupakan berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga. Yang kedua, nilai pelunasan neto atau net settlement value merupakan berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti, tetapi waktu pelunasannya tidak cukup pasti. Yang ketiga, nilai diskonan aliran kas masa datang atau discount value of future cash flows merupakan kewajiban moneter jangka panjang, jumlah rupiah maupun saat pembayaran cukup pasti. Berikut merupakan teori yang berhubungan dengan pembebasan substansi. Dapat kita lihat, teman-teman. Terdapat aktiva dan kewajiban dan modal. Berikutnya adalah teori yang berhubungan dengan pembebasan substansi. Merupakan suatu keadaan yang dicapai pada saat debitor telah menempatkan kas atau aset lainnya ke perwakilan yang ditujukan semata-mata untuk pelunasan utang tertentu atau tidak dapat ditarik kembali, dan pada saat itu dapat dipastikan bahwa debitor tidak lagi harus melakukan pembayaran karena dana yang terkumpul dan aliran kas dari aset tersebut cukup untuk menutupi pokok pinjaman dan bunga. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Dorlin. Selanjutnya adalah penjelasan pos-pos kewajiban dalam neraca. 1. Aktiva lancar. A. Kas. Kas ini merupakan saldo uang tunai yang ada di perusahaan, sedangkan bank adalah saldo rekening koran perusahaan di bank. Aktiva ini dikenal sebagai aktiva paling lancar bagi perusahaan karena dapat langsung digunakan untuk segala macam transaksi. B. Surat berharga. Surat berharga yang dimaksud pada tabel di atas adalah saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk memutarkan kelebihan uang tunai dan tidak dipergunakan untuk investasi jangka panjang. C. Piutang dagang. Piutang dagang adalah hak klaim yang dimiliki perusahaan terhadap seseorang atau perusahaan lain pada saat jatuh tempo. Apabila piutang dilunasi, perusahaan akan memperoleh uang tunai, aktiva lain, atau jasa. D. Piutang wesel. Piutang wesel atau sering disebut dengan wesel tagih sejatinya merupakan piutang juga. Namun dalam hal ini debitur memberikan janji tertulis bahwa ia akan membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. E. Persediaan. Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Dalam pengenal adalah persediaan barang dagang. Dalam penjualan tunai, persediaan langsung dengan uang. Penjualan kredit berarti persediaan mulai ditukar dengan piutang jadi uang. Bayaran di muka atau
prepayment. Pembayaran di muka dapat digolongkan menjadi uang muka atau advance, dan beban dibayar di muka atau prepaid expenses. Uang muka adalah pembayaran di muka yang nanti akan diperhitungkan pada waktu perolehan suatu aktiva. Sementara itu, beban dibayar di muka, seperti namanya sudah disebutkan, adalah pembayaran di muka untuk beban. G. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang atau long-term investment adalah penamaan yang dilakukan terkait dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Berbeda halnya dengan surat-surat berharga, di mana tujuan pemiliknya adalah untuk diperjualbelikan. H. Aktiva tetap. Aktiva bernilai besar yang digunakan untuk kegiatan perusahaan, bersifat tetap atau permanen, dan tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal disebut aktiva tetap. Contoh, aktiva ini adalah tanah, gedung, kendaraan, peralatan, mesin-mesin, dan lain-lain. Dua, kewajiban lancar. A. Utang dagang. Utang dagang merupakan kebalikan dari piutang dagang, yaitu utang yang berasal sama perusahaan atau pembelian kredit barang dan jasa. Akun ini biasanya dilampir dengan daftar utang dagang yang memuat rincian menurut nama kreditur. B. Utang wesel. Wesel atau sering disebut dengan wesel bayar merupakan kebalikan dari piutang wesel. Dalam hal ini, perusahaan mengeluarkan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. D. Utang bank. Utang bank merupakan jangka pendek atau jangka panjang atau lembaga keuangan yang disebabkan yang diterima perusahaan. D. Utang gaji, bunga, dan lain-lain. Utang-utang yang termasuk dalam golongan ini merupakan beban-beban yang terjadi, tetapi belum saatnya dibayar. Terkadang, utang semacam ini disebut sebagai beban yang masih harus dibayar atau accrued liabilities. Tiga, kewajiban jangka panjang. Utang yang jatuh tempohnya lebih dari 1 tahun digolongkan ke dalam kewajiban jangka panjang. Contohnya adalah utang obligasi bank dan lain sebagainya. 4. Modal. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa modal itu merupakan hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Kekayaan perusahaan dicatat sebagai aktiva. Dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, modal terdiri dari modal disetor dan modal ditahan.